Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ananda, di video kali ini kita akan membahas mengenai tema membangun demokrasi untuk Indonesia. Ya, adapun sebuah bahasan di dalam tema tersebut itu yang pertama pentingnya kehidupan yang demokratis, terus yang kedua adalah perilaku yang mendukung tegaknya nilai demokratis. Ya, kita akan bahas yang pertama dulu, yaitu tentang pentingnya kehidupan yang demokratis. Untuk mengetahui pentingnya kehidupan yang demokratis, kita harus mengetahui dulu tentang karakteristik dari negara yang demokratis itu yang seperti apa. Ya. Jadi pada hakikatnya sebuah negara dapat disebut sebagai negara yang demokratis apabila di dalam pemerintahan tersebut rakyat memiliki persamaan di depan hukum. Ya, terus memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, terus memperoleh pendapatan yang layak karena terjadi distribusi pendapatan yang adil, terus yang terakhir itu adalah memiliki kebebasan yang bertanggung jawab. Nah, kita akan bahas persatu dulu untuk karakteristik ini. Ya, yang pertama adalah persamaan kedudukan di muka hukum. Jadi semua rakyat itu memiliki kedudukan yang sama di depan hukum, yang artinya bahwa hukum itu harus dijalankan ya secara adil dan benar, dan hukum itu tidak boleh dipandang bulu, ya tidak boleh pandang bulu maksudnya ya, siapa saja yang bersalah dia akan dihukum sesuai ketentuan yang berlaku ya. Untuk menciptakan hal tersebut itu harus ditunjang juga ya dengan adanya aparat penegak hukum yang tegas, bijaksana, bebas, serta amanah. Dan satu lagi yaitu bebas dari pengaruh pemerintah yang berkuasa dan berani menghukum siapa saja yang bersalah. Itu yang pertama. Terus yang kedua yaitu partisipasi dalam pembuatan keputusan ya. Dalam negara yang menganut sistem politik demokrasi seperti negara Indonesia, itu kekuasaan tertinggi adalah di tangan rakyat dan pemerintah itu dijalankan berdasarkan kehendak rakyat ya. Aspirasi dan kemauan rakyat harus dipenuhi ya, dan pemerintah di sini harus dijalankan berdasarkan konstitusi yang merupakan arah dan pedoman dalam melaksanakan hidup bernegara ya, gitu. Terus yang ketiga atau yang ke-C yaitu distribusi pendapatan secara adil. Maksudnya adalah dalam negara yang demokrasi ya, itu semua bidang dijalankan dengan berdasarkan prinsip keadilan. Jadi semua bidang itu harus dengan menggunakan prinsip keadilan, termasuk di dalam bidang ekonomi ya. Di sini semua warga negara itu berhak memperoleh pendapatan yang layak ya, tanpa terkecuali ya. Jadi pemerintah wajib memberikan bantuan kepada fakir dan miskin yang berpendapatan rendah itu. Terus yang keempat atau yang terakhir di sini adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Dalam sebuah negara yang demokratis terdapat 4 kebebasan yang sangat penting, yaitu kebebasan beragama, kebebasan pers, kebebasan mengeluarkan pendapat, dan kebebasan berkumpul. Nah, dari 4 kebebasan ini merupakan hak asasi manusia yang harus dijamin keberadaannya oleh negara ya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya kan mesti harus bertanggung jawab ya. Artinya kebebasan yang dimiliki oleh setiap warga negara itu tidak boleh bertentangan dengan norma atau aturan yang berlaku. Nah, dari keempat karakteristik ya negara demokratis itu dapat diambil kesimpulan bahwa negara Indonesia itu adalah negara yang demokratis. Untuk itu kita sebagai warga negara harus bisa membangun kehidupan yang demokratis. Jadi 4 ini harus dijalankan dengan benar ya, dengan betul diimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari kita itu. Terus selanjutnya adalah perilaku yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi.
Ya, jadi demokrasi itu tidak mungkin terwujud jika didukung oleh masyarakatnya. Ya, pada dasarnya timbulnya budaya demokrasi itu disebabkan salah satunya karena rakyat itu tidak senang dengan adanya tindakan sewenang-wenang baik dari pihak penguasa maupun rakyatnya sendiri. Ya, itu. Nah, di sini ada perilaku atau contoh dari perilaku dalam mendukung tegaknya nilai demokrasi di kehidupan sehari-hari. Yang pertama seperti misalnya kita harus membiasakan diri untuk berbuat sesuai dengan aturan main atau hukum yang berlaku. Ya. Terus yang kedua, membiasakan diri bertindak demokratis dalam segala hal. Ya. Yang ketiga, membiasakan diri menyelesaikan persoalan dengan musyawarah. Ya. Terus yang keempat, membiasakan diri mengadakan perubahan secara damai, tidak dengan kekerasan fisik. Ya. Terus yang kelima, membiasakan diri untuk memilih pemimpin melalui cara-cara yang demokratis. Ya. Terus yang keenam, selalu menggunakan akal sehat dan hati nurani luhur dalam musyawarah. Terus yang ketujuh, selalu mempertanggungjawabkan hasil keputusan musyawarah. Terus yang kedelapan, menuntut hak setelah melaksanakan kewajiban. Terus yang kesembilan, menggunakan kebebasan dengan rasa tanggung jawab. Yang kesepuluh, mau menghormati hak orang lain ya dalam menyampaikan pendapatnya. Terus yang ke-11, membiasakan diri memberi kritik yang bersifat membangun. Itu tadi ya contoh perilaku yang mendukung tegaknya nilai demokratis ya. Jadi Ananda, di video ini itu saja yang dapat Bapak sampaikan ya. Semoga bermanfaat video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.